kami jelaskan bahwa kita belajar. Jadi seperti yang Bapak pimpinan sebutkan tadi, kita bukan mau saling menyalahkan di sini. Kita mau cari masalahnya di mana, dan kita carikan jalan keluarnya, dan kita belajar dari kejadian 17 kasus yang sebelumnya. Nah, dari 17 kasus sebelumnya, 17 kasus yang ada terjadi di 10 provinsi, kami menemukan faktor penyebab. Jadi kan kami melakukan tugas. Ada faktor penyebabnya kenapa terjadi keracunan itu. Pertama, terjadi kontaminasi awal bahan pangan. Kami temukan itu. Sumber kontaminasi bahan mentahnya, air bakunya, pencucian, lingkungan pengolahannya, penjamaah makanannya itu kurang steril. Kemudian kami juga mendapatkan faktor penyebab kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan bakteri, Bapak. Ada pengendalian suhu dan waktu, misalnya susu dia muncul beberapa bakteri yang bisa tumbuh karena penyimpanannya tidak tepat, kondisi makanan dan proses pengolahannya. Dan terakhir penyebabnya dari 17 kasus yang kita temukan itu, ada kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene dan sanitasi. Yang kedua, pengendalian suhu, praktek penanganan makanan dan pengawasan monitoringnya yang tidak tepat. Nah, aspek penerapan keamanan pangan, penjaminan keamanan, pemahaman dan seterusnya, ini kami akan jelaskan nanti pada saat pelaksanaan SPPI, trainingnya, supaya mereka tahu dan terbentuk nanti SPPG-nya semakin siap, dan kalau SPPG-nya semakin siap maka keracunan bisa dicegah. Slide berikutnya kami jelaskan bahwa intinya, next slide, Badan POM itu punya komitmen dari awal secara maksimal, akan berkomitmen penuh dan sudah terlibat langsung pada pengawalan keamanan pangan dalam program MBG. Namun dibutuhkan sumber daya, terutama anggaran yang memadai, karena tentu tanpa anggaran kita tidak bisa buat apa-apa. Kemudian yang kedua, keamanan pangan yang terjamin akan memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, proteinnya berapa, tetapi yang paling penting juga bebas dari kontaminasi. Apa gunanya dikasih dengan gizinya cukup, proteinnya dan sebagainya, tapi setelah itu keluar semuanya. Jadi itu hal kontaminasi ini kita perlu cegah. Kemudian yang ketiga, upaya pencegahan kejadian makan bergizi gratis, kejadian luar biasa, perlu mengedepankan tindak preventif. Lebih bagus mencegah daripada sudah terjadi korban. Kita tidak ingin ada anak-anak kita yang bukan hanya korban sakit, tapi jangan sampai terjadi korban fatal, meninggal dunia. Sarana produksi pangan olahan siap saji, SOP pencegahan penanganan kejadian insiden juga sangat diperlukan. Dan ini nanti kita akan jelaskan pada saat pelatihan SPPI dan SPPG-nya. Keberhasilan program makan bergizi gratis dalam aspek keamanan pangan memerlukan kolaborasi dan tanggung jawab dari seluruh kementerian dan lembaga. Terkait hal ini, Badan POM akan berkoordinasi erat dengan kementerian lembaga terkait tersebut untuk menciptakan program makan bergizi yang terpercaya, aman, dan sangat baik untuk masyarakat kita. Saya yakin dengan apa yang kami paparkan itu sudah tergambar apa yang Badan POM inginkan, sehingga insya Allah program makan bergizi gratis ini sukses mengantarkan rakyat kita, masyarakat kita, anak-anak kita ke Indonesia Emas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.